Nih ya, dia penemuan mayat di Kampung Gajah ya. Ini berjenis kelamin perempuan, ini udah bau, udah menyengat. Badannya udah bengkak ya. Ini dari sini aja kita nggak berani mendekat karena udah bau ini juga nih. Seorang siswa SMPN 26 di Bandung bernama Zain ditemukan tewas di area bekas wisata Kampung Gajah, Desa Cihideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jumat 13 Februari lalu. Jasad korban berusia 14 tahun ini pertama kali ditemukan oleh tim Terobos Mitos yang sedang mengeksplor lokasi tersebut sambil live streaming. Manekin ya, perkiraan saya manekin. Tetapi ketika saya terus sorot dan terlihat kulit sama kaki dengan berpakaian bawa tas dan dengan mendekat. Coba record semua, kita lakukan record lah. Udah kita lakukan record, kita langsung bergegas telepon ke penjaga yang di sini. Setelah dilakukan otopsi, polisi menyatakan bahwa korban mengalami luka berat di kepala serta 8 luka tusukan di bagian perut. Apa siapa ini? HP korban yang kocoran. Apa siapa? Korban. Usai melakukan penyelidikan, dua tersangka yaitu YA dan AP diringkus oleh aparat di Desa Banyuresmi, Kabupaten Garut pada Sabtu malam 14 Februari. Yang mengejutkan, keduanya masing-masing masih berumur 16 dan 17 tahun. YA tercatat sebagai seorang pelajar SMK di Garut, sementara AP putus sekolah dan bekerja sebagai tukang dekorasi pernikahan. Dari hasil pemeriksaan awal, pembunuhan terjadi pada Senin 9 Februari. Fakta terungkap, motif pelaku bermula dari rasa sakit hati karena korban memutus hubungan pertemanan dengan pelaku YA. Kedua tersangka kini dijerat pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembunuhan Berencana, yang mana ancaman hukumannya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Pemirsa, siaran langsung atau live streaming biasanya jadi momen seru untuk berinteraksi dengan penonton. Tapi di beberapa kejadian, live justru berubah menjadi peristiwa aneh yang bikin merinding. Rika hari ini sudah menjanda. Yo, there's somebody watching you on the back. Where? Oh my god. Oh my god. Salah satunya juga dialami oleh live streamer satu ini. Saat melakukan live streaming, ada sosok misterius yang mengintip dari balik pohon. Fadi Flashy tak menyadari hal ini hingga salah satu penonton memberitahunya lewat komentar. Yo, there's somebody watching you on the back. Where? Saat menyadari hal ini, pria ini langsung ketakutan. Oh my god. Oh my god. Fenomena live streaming ini ternyata nggak hanya digemari oleh anak muda saja pemirsa, tetapi juga disukai oleh para ibu-ibu karena dianggap seru, menghibur, dan bisa menjadi sarana melepas lelah di sela aktivitas sehari-hari. Nah, lihat aja emak-emak satu ini, benar-benar di luar dugaan. Mbak anak muda, hobinya nge-live sambil bermain game Mobile Legends. Rika hari ini sudah menjanda. Tap-tap layar dulu, satu orang satu mawar. Nah, mama satu ini juga sempat viral nih. Pasalnya, perempuan bernama Rika ini melakukan live di depan jenazah sang suami yang baru saja meninggal dunia. Buat para pria yang mau melamar, tunggu kuburan almarhum kering dulu ya. Ucapan perempuan ini pun menuai kecaman dari warganet. Banyak yang menilai kalau tindakannya sangat tidak beretika dan melukai hati keluarga. Tapi banyak juga menduga kalau hal ini hanya konten settingan semata demi meraih banyak penonton. Melamar, tunggu kuburan almarhum kering dulu ya.
Pemirsa, di lain sisi, banyak siaran langsung yang berisi konten bermanfaat, seperti tips memasak, belanja online, review produk rumah tangga, atau hiburan. Karena itulah, banyak ibu-ibu tertarik dan bahkan jadi ketagihan nonton live streaming, bahkan sampai ketiduran. Udah tidak nonton. Tapi apa betul ya, ibu-ibu zaman sekarang suka nonton live streaming? Suka nonton live streaming jualan di TikTok sih Kak. Ya baju, tas, sepatu. Biasanya sih nonton pertandingan ya. Pertandingan yang lucu-lucuan aja. Biasanya live streamingnya yang lucu-lucu sih, yang apa sih kayak host-host yang ngomongnya nyablak gitu-gitu. Kira-kira apa sih yang buat ibu-ibu suka banget nonton live streaming? Karena kan kita sehari-hari pegangnya HP ya. Ya apapun yang lewat di HP kita tuh kadang langsung kita tonton gitu. Kebetulan kan lewat tuh. Kalau pas ada barang yang menarik langsung tontonin tuh sampai ketemu barang yang cocok. Terus biasanya kalau misalnya live streaming harga barangnya tuh lebih murah-murah. Kita tak boleh stres. Kita tak boleh stres. Kita tak boleh stres. Pemirsa, belakangan ini sesi siaran langsung maraton The Last Tale yang digagas Reza Arab berhasil menarik perhatian ratusan ribu penonton. Banyak orang rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyaksikan aksi Reza Arab dan kawan-kawan, termasuk diantaranya ibu dari wanita berikut ini. Guys, ibu kalian tuh ada gak sih yang nonton maraton 24 jam? Oke, kemarin kan udah absen kurang lengkap ya. Sekarang kita absen lagi guys. Yuk. Ini siapa Bun? Ini. Itu Arab. Ini. Itu Aloy. Ini. KTP. Ini. Ikot. Ah, itu diikot. Meski populer, fenomena ini membuat banyak orang bertanya-tanya, kok bisa ya orang tertarik untuk menonton konten streaming berdurasi panjang? Di Indonesia ini kan budayanya guyup gitu ya, kolektif. Di dalam live streaming itu kan bisa kita sambil memberikan hadiah, terus juga ngasih komentar, terus langsung dibales saat itu juga ya sebenarnya gitu. Jadi itu sebagai salah satu unsur kebersamaan sih sebenarnya gitu ya dari si live streaming ini yang mungkin bisa menarik gitu untuk orang-orang yang menontonnya. Menurut psikolog, live streaming memberi rasa ditemani. Bagi sebagian orang yang merasa kesepian atau stres, live streaming jadi seperti teman ngobrol. Suasana santai dan ramai chat membuat waktu terasa cepat berlalu. Jadi streamer-streamer ini karena mereka sering membicarakan tentang kehidupan mereka misalnya, terus juga ngelakuin something yang relate banget nih dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. That's why jadinya orang-orang yang nonton juga, oh ternyata streamer ini mirip ya sama aku gitu, merasa dekat dengan mereka gitu, ada ikatan emosional itu dan seakan-akan kita tuh saling kenal gitu dengan mereka, padahal secara personal nggak kenal tapi secara emosional itu rasanya kayak kenal. Live streaming juga menjadi hiburan praktis di sela-sela kesibukan rumah tangga. Saat melakukan aktivitas atau setelah lelah mengurus rumah, live streaming menjadi hiburan ringan yang bikin rileks. Nama satu PC dari 150.000 tapi dari kita menjadi 59. Cowokku BB-nya 55 gimana? Sayangku ambil aja size 2 XL.